Saudara yang terkasih, dalam menghadapi masalah, saudara dan saya, jangan biarkan pikiran saudara menghakimi tubuh saudara. Tetapi izinkan pikiran saudara bersama dengan kebenaran firman. Supaya firman itu yang menjadi kekuatan membela saudara dan saya. Daud melihat Allah itu lebih besar. Dia tidak melihat kepada persoalan. Hari ini berapa banyak kita selalu melihat kepada persoalan. Tidak diundang persoalan pasti datang. Tetapi hal yang paling terutama, kita harus melihat Allah. Karena Allah lebih besar dari segala persoalan. Allah akan memberikan jalan keluar bagi hidup saudara dan saya. Dia adalah penasihat ajaib. Dia adalah guru yang terbaik. Dan lebih daripada semua persoalan hidup. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Alkitab mengajarkan kita bahwa semua perbuatan dan pikiran yang salah berawal dari hati kita. Saudara yang terkasih, kita diingatkan kembali. Bagaimana Daud bisa dapat memecahkan setiap persoalan yang dia hadapi. Yang pertama, tetap tenang. Yang kedua, tetap memalingkan mata hati terhadap sesuatu yang besar, yaitu Allah. Yang ketiga, dengan rendah hati, yakinlah bahwa dengan perbuatan Allah tidak bisa dikalahkan. Perbuatan Allah adalah perbuatan yang ajaib. Daud seorang anak yang muka kemerah-merahan. Dari sisi keluarga dan semua orang tidak meyakinkan dia. Tetapi ada satu proses. Daud mengembalakan kawanan domba. Dan itu Allah melatih dia tanpa terasa akan menghadapi Goliat yang dia akan temui. Tinggi Goliat 3 meter. Tetapi Daud dengan kecakapan yang luar biasa. Dia dengan sungguh-sungguh membela domba-domba yang Tuhan percayakan. Hanya dengan batu saja. Dia dapat mematikan, menghancurkan binatang-binatang buas. Daud tidak menyangka bahwa satu ketika Goliat dia akan hadapi. Saudara yang terkasih, inilah perjalanan kehidupan. Jadi kalau hari ini Tuhan mengizinkan saudara dan saya di dalam kehidupan menghadapi hal-hal yang mungkin saudara tidak mengerti. Jangan dulu. Ya. Jangan banyak ngomong dulu. Tetapi saudara harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa maksud Tuhan di dalam kehidupan aku? Saudara yang terkasih hari ini. Meskipun para raksasa itu mungkin berperawakan besar. Orang Israel tetap masih merasa takut. Tetapi Daud dan Kaleb katakan tidak. Amin. Hari ini kita berkata tidak terhadap setiap persoalan-persoalan. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar. Amin. Sekalipun dunia boleh seperti begini. Selama kerajaan sorga masih ada. Tetap ada solusi bagi hidup saudara. Selama Allah masih hidup dan menyertai saudara. Di situ ada kebenaran dan solusi. Ketika orang Filistin itu menunjukkan kepadanya ke arah Daud. Serta melihat dia dihinanya Daud. Karena ia masih muda. Woi. Aduh kamu pengalaman belum seberapa. Saya ini sudah makan asam garam. Saya kalau orang tua ngomong begitu, saya sudah makan asam garam. Pantasan orang tua darah tinggi. Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok perasnya. Terus, kamu ini cocok kerja di bank sajalah. Kamu nggak bisa jadi prajurit kan? Itu. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, coba lihat, catat ya. Satu belalang, karena kata belalang akhirnya 40 tahun mengembara. Hari ini banyak perkataan-perkataan yang mematahkan semangat kita banyak. Ya. Baik di dalam apapun, kadang-kadang keluarga terdekat juga. Ya.
mematahkan semangat kita. Tapi saya katakan, kita harus seperti Daud, hanya menghadap Tuhan di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tumpang tanganmu kepada anak-anakmu yang masih kecil. Ya, yang kecil mumpung masih kecil, tumpang tangan. Tuhan berkati dia, berikanlah dia jodoh yang terbaik. Coba saudara membayangkan, setiap orang tua pasti mengasihi anak-anak kan? Kita sudah membesarkan dia dengan sepenuh hati, dengan semampunya kita. Kita sekolahkan dia dengan sekolah yang terbaik, sesuai dengan kemampuan kita. Singkat cerita, dia selesai kuliah atau dia selesai SMA. Sekarang dia mendapatkan jodoh. Berarti kan serah terima dari orang tua ke pasangan kita. Hari ini berdoa untuk anak-anak. Tumpang tangan Tuhan, berikanlah jodoh yang terbaik untuk dia. Ya, itu. Berkati dia menjadi usaha, dia menjadi karyawan-karyawan yang jujur diberkati oleh Tuhan. Satu hal, lebih daripada itu, dia jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Gitu. Siapa yang mau berdoa untuk anak-anaknya menjadi berkat untuk bangsa-bangsa? Coba. Saudara harus angkat tangan. Saudara, jangan mau dipatahkan semangat. Selama ada Goliat, maju bersama Tuhan. Bersama dengan Tuhan, aku melakukan perkara-perkara dan perbuatan-perbuatan besar. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita melihat Goliat yang ada dalam hidup saudara. Jangan lihat hari ini saudara punya kehidupan seperti ini. Tetapi pandanglah Tuhan yang dapat menyelesaikan setiap persoalan hidup saudara. Mari kita bangkit. Saudara yang terkasih, kita harus dapat mampu menaklukkan kesukaran dalam hidup. Masalah, tantangan, persoalan itu boleh datang. Tetapi kita harus punya mentalitas pejuang. Saudara, percayalah bahwa memberi saudara dan saya ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari setiap persoalan. Karena Tuhan sumber hikmat.